Baik, nah ada satu lagi Pak Lurah ini yang kita tunggu ceritanya. Konon cerita Kelurahan Wonokromo ini memang salah satu yang memberikan praktik baik di dalam mengimplementasikan anggaran desa dalam program-program pengurangan risiko bencana. Tidak lama-lama kita berikan waktu, Pak Lurah, monggo diceritakan kepada kita semuanya. Paling tidak bahwa apa yang disampaikan Kang Mat, Pak Jati, Kang ini tadi itu sudah mencoba untuk dibumikan di bumi Wonokromo lah. Monggo Pak Lurah. Oke, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami hormati ini Pak Dwi, Pak Staf Bupati dan sekaligus Ketua Pelaksana BPBD. Pak Agus. Lajeng ada Pak Ketua FPRB Pak Waljido, dan tentu Bapak narasumber yang sudah lebih dahulu menyampaikan, luar biasa pencerahannya. Kemudian ada sahabat lurah di sini, ada Pak Awaludin selaku Sohibul Bed, Lurah Sri Hardono, dan juga Pak Lurah Kalurahan Wonolelo, Pak Ahmad Furkon. Beliau relawan yang betul-betul tangguh, luar biasa. Dan tentu semua Bapak Ibu komunitas relawan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang betul-betul kami hormati dan kami banggakan, dan tak lupa Mas Budi dan Mbak Rofiq yang menemani kita. Langsung saja, saya kira menarik ketika kita bicara refleksi Dwi Windu, peristiwa gempa di tahun 2006 yang lalu. Ini sebuah hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, berbagai pembelajaran yang tadi saya kira secara jelas dan tegas oleh Bapak Bupati sudah disampaikan. Nah, kemudian terkait dengan kelurahan atau desa ya, pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kelurahan atau desa ini kan menjadi institusi yang sangat molek. Kalau bahasa tadi seksi begitu, sangat menarik, dilirik oleh berbagai pihak. Karena apa? Dengan Undang-Undang Nomor 6 itu kelurahan diberi setidaknya 4 kewenangan. 1, kewenangan tentang hak asal usul desa. 2, kewenangan tentang lokal berskala desa. Kemudian 2 kewenangan yang sifatnya mandatori. Artinya berbagai kebijakan baik daerah, pusat yang diberikan kepada desa. Nah, sehingga apapun akhirnya kan bermuara di desa itu sendiri. Ibaratnya negara kecil ya di kelurahan itu dengan berbagai kewenangannya. Juga ketika undang-undang itu ada intervensi anggaran yang disebut dengan DD itu, yang secara bertahap, yang awalnya itu sekitar 300-an juta sampai 500-an, kemudian meningkat 700, 900, kemudian 1,2, sekarang sudah ya sekitar 1,5 M. Ya, tentu dengan formula sendiri sehingga antar kelurahan pun juga tidak sama. Nah, akhirnya apa? Akhirnya semua kementerian lembaga kan juga akan melirik ke desa. Berbagai kebijakan akhirnya bertumbuh ke desa juga, ke kelurahan kalau di DIY itu. Nah, di sana ada pengelolaan pemerintahan, ada pelaksanaan pembangunan, ya di sana ada kesehatan, pendidikan, keamanan, ketertiban, dan juga terkait dengan kebencanaan itu. Hal itu bisa kita lihat di dalam regulasi, karena tentu karena kelurahan ini sebuah pemerintahan kan, mengikuti aturan yang ada, regulasi sudah secara jelas dan tegas. Di Permendagri nomor 20 tahun 2018, di sana ada tentu kalau struktur APBDes terkait dengan tentang pengelolaan keuangan desa. Komponen atau struktur APBDes itu kan ada 3. 1 pendapatan, 2 pembelanjaan, dan yang 3 adalah pembiayaan. Kemudian dalam pembiayaan itu di breakdown dalam 5 klasifikasi. 1 adalah penyelenggaraan pemerintahan, 2 adalah pelaksanaan pembangunan, 3 adalah pembinaan kemasyarakatan, 4 adalah pemberdayaan masyarakat, dan 5. Nah, ini mulai tahun 2018 itu dimulai.
yang tadinya hanya 4. Nah, kemudian yang kelima adalah mitigasi bencana atau penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Nah, ini amanat Permendagri. Nah, artinya bagaimana amanat pengelolaan keuangan di kelurahan atau di desa itu mengacu kepada 5 klasifikasi itu. Ya, secara umum penyelenggaraan pemerintahan tentu sudah tidak asing lagi. Pelaksanaan pembangunan juga jelas lagi. Pembinaan kemasyarakatan juga sudah. Pemberdayaan masyarakat sudah, walaupun masih ada beberapa PR yang harus kita dorong, kita tingkatkan begitu. Kemudian yang kelima ini yang menjadi poin kaitannya dengan kita merefleksi. Nah, kemudian dilanjutkan ini secara spesifik ya, di tahun 2021 kemarin ya, Permendesa nomor 7 ya, tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Di situ secara jelas melalui peraturan Menteri Desa itu setidaknya penggunaan atau prioritas penggunaan dana desa itu ada 3 poin utama. Satu adalah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa. Artinya berdasarkan kewenangan desa. Yang kedua adalah prioritas program nasional. Tentu yang sesuai dengan kewenangan desa. Nah, yang ketiga ini adalah mitigasi bencana alam dan non alam. Nah, ini tentu yang berskala desa juga. Nah, dari 3 poin ini, ya ini dalam Permendes itu juga disebutkan dalam rangka melaksanakan 3 poin utama ini mengacu kepada percepatan capaian SDGs desa, Sustainable Development Goals. Jadi di sana ada sejumlah 18 item capaian SDGs yang kemudian diklasifikasi menjadi 8 tipologi desa. Ada desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, ada desa peduli kesehatan, ada desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, ada desa inovatif dan adaptif dan seterusnya. Nah, sehingga kami selaku pemerintah kelurahan atau desa tentu mengacu kepada regulasi-regulasi itu. Nah, di Bantul ini memang menjadi spesifik. Apalagi kalau kita bicara Wonokromo, kebetulan Wonokromo itu secara geografis sebuah anugerah terindah bagi kami. Menurut kami seperti itu. Karena apa? Karena satu wilayah geografis kalau Wonokromo itu dialiri oleh 4 aliran sungai. Nah, ini kan nanti mungkin kita mohon pencerahannya dari perguruan tinggi. Bagaimana mengkaji lebih jauh tentang potensi yang kita sebut anugerah terindah tadi itu. Yang paling barat adalah Sungai Code, tengah Sungai Belik, kemudian timur Sungai Gajah Wong, kemudian selatan yang bertemu dengan Sungai Opak dan Kali Belik itu adalah Sungai Opak. Tempuran, ya betul, yang disebut dengan tempuran. Saya kira yang sudah kenal Wonokromo kan di situ ada kegiatan tahunan tradisional yaitu Rabu Pungkasan. Nah, jadi saya kira ini kan menjadi kajian menarik ketika wilayah kami itu ada 4 aliran sungai. Tentu ketika bicara bencana di musim hujan pasti karena itu menjadi hilirnya ya, hilirnya sungai. Banjir itu sudah ibarat setiap musim hujan pasti kita akan mendapatkan itu. Juga misalnya ada angin, tentu banyak sekali pohon yang tumbang ketika di musim penghujan itu. Nah, dari situ kalau kita bicara kami lakukan. Nah, alhamdulillah di tahun 2018 itu yang tadi saya sebut bersamaan dengan adanya Permendagri itu, kami sudah membuat SK FPRB, berdirinya Forum Pengurangan Risiko Bencana, yaitu dengan SK nomor 25 tahun 2018, bulan Agustus. Artinya bersamaan dengan kebijakan pusat. Kemudian di tahun 2020 itu lebih dari itu, tidak hanya SK, tapi Perdes. Perdes tentang penanggulangan bencana atau tadi yang disebut dengan desa siaga bencana. Nah,
Itu nomor 7 tahun 2020. Itu perdesnya. Nah, tentu dalam implementasi anggaran kami di APBDes ya akan mengacu ke itu semuanya. Nah, salah satunya yang di poin 5. Setidaknya sesuai data yang kami catat, kalau kita bicara bencana sebenarnya di dalam regulasi Permen Desa itu termasuk dampak COVID yang ada BLTDD itu juga bagian dari penanggulangan bencana atau penanganan bencana ya. Tetapi ini tidak kita masukkan catatan itu. Setidaknya di tahun 2020 yang pure untuk kegiatan kebencanaan itu ada 60.350.000 rupiah. Kemudian di tahun 2021 ada 156.850.000 rupiah. Kemudian yang tahun 2022 menurun karena terdampak kalau bisa kita sebutkan Perpres 104 yang mengguiden bahwa DD harus teralokasikan untuk 40% BLTDD, 20% untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Nanti enggak saya sebutkan di sini kalau pusingnya. Kemudian 8% penanggulangan COVID. Artinya sudah berapa persen sendiri itu? Sudah 70-an persen ya. Itu sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita tinggal berapa ya, sekitar 40, 20, 70 ya, terus 8. Berarti 78. Berarti tinggal 22. Itu yang bisa kita kelola, itu pun dengan mekanisme tentu sesuai dengan prioritas kebutuhan yang diusulkan dan kemudian musyawarah, muskal itu. Nah, di situ. Nah, ini tadi yang kita sebutkan, ini yang di 2020 itu kembali ke 61.624.000 rupiah. Itu semua non BLTDD ya. Karena yang BLT kan di tahun 2020 itu sudah setengah M sendiri 500 juta sekian. Begitu halnya juga yang di 2022. Artinya kalau kita total itu ya sekitar 600-700an juta itu teralokasikan untuk penanggulangan bencana ataupun penanganan bencana. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, yang terkait dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan kami. Nah, tentu ini juga tidak mudah, tidak mudah. Karena persoalan di desa itu kan tidak hanya persoalan kebencanaan, artinya persoalan-persoalan yang lain yang menjadi prioritas. Salah satunya tadi prioritas nasional pencegahan stunting, itu juga menjadi tugas, ya tadi yang mandatori tadi itu, termasuk ketahanan pangan, kemudian ada iklim, ya perubahan iklim, pentinggi. Salah satunya ya SDGs itu 18. Kalau kita rincikan jadi semuanya menjadi tugas. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi sebuah harapan dan cita-cita kita bersama. Jadi tidak boleh ada warga. Satu lagi Pak, mumpung Mapsi menyampaikan, karena tadi jangan menyampaikan bahwa inilah yang tidak mudah tentu bagi pemerintah dan bagi kepala desa atau Pak Lurah di seluruh Bantul ya, untuk kemudian berpihak kepada upaya penanggulangan bencana. Jenengan piyambak itu kalau boleh sharing malam hari ini, apa yang membuat Pak Lurah begitu yakin bahwa program penanggulangan bencana itu penting bagi pemerintah desa, Pak? Tentu kalau kita bicara pemerintah desa atau kelurahan kan tidak bisa sendiri. Artinya kita tentu tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Kuncinya di sini adalah masyarakat dan relawan itu yang menjadi betul. Jadi kesadaran masyarakat, kemudian keberadaan relawan yang begitu solid dan semangat untuk bersama-sama gitu, untuk mengurangi resiko bencana. Inilah yang menjadi penting. Karena kalau kita bicara komunitas atau kelompok relawan kan jadi banyak banget di masyarakat. Selain yang sudah familiar, tentu ada FRB di situ, ada Tagana, ada Linmas, dan juga Ormas dari Banser, Kokam, dan seterusnya. Jadi itulah yang menjadi semangat bagi kami untuk bersama-sama mengurangi resiko bencana. Saya kira begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Lurah, tepuk tangan dong buat Pak Lurah. Pak Haji Mahrus Hanafi SAG, ini cerita yang luar biasa. Jadi kumpulan dari apa yang diinginkan oleh Kang Mat, Kang Ete, Pak Jati, dan tadi Pak Wijokongko via Zoom, saya kira sudah diramu secara apik oleh Pak Lurah ya. Dan ini saya kira menjadi praktik baik bagi
teman-temannya Pak Lurah yang hadir di sini Pak dan juga yang menyimak via Bantul TV di fotokopi ya. Oh, di fotokopi ya. Baik Mbak Rofi, ada highlight yang menarik disampaikan Pak Lurah, silakan. Ya, Suara perempuan kita tunggu. Ya, yang menarik tadi kuncinya adalah komitmen relawan dan masyarakat Pak ya. Ya. Nah di sini juga sudah hadir teman-teman FPRB juga kan ya. Betul. Di sini teman-teman FPRB dan FPRB itu merupakan satu forum yang memang mempunyai tugas memberikan masukan ke desa ya Pak ya. Jadi teman-teman FPRB ini selain forum, mereka juga mempunyai peluang untuk memberikan masukan terkait dengan pembangunan desa yang berperspektif penanggulangan bencana. Jadi teman-teman di kalurahan yang mungkin sudah merupakan kalurahan tangguh bencana, mereka sudah mempunyai rencana penanggulangan bencana di tingkat desa. Nah ini salah satunya bagaimana pembangunan di desa atau di kalurahan tersebut mempertimbangkan aspek-aspek penanggulangan bencana. Nah ini luar biasa sekali peran teman-teman FPRB. Dan tidak elok kalau malam hari ini tidak kita berikan kesempatan teman-teman forum atau relawan atau siapapun yang hadir malam hari ini, kalau ada yang pengen juga ikut memperdalam obrolan di sini, kami persilakan kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan atau juga mau berbagi atau bercerita atau bertanya, kami persilakan kalau ada yang hadir di sini. Tenang, ada door prize menarik dari Pak Kalak, Pak Agus, ini Pak Agus Ki. Ini masih setia bersama dengan kita Pak Kepala Pelaksana BD Bantul, Pak Agus, dan juga Pak Staf Ahli, Pak Dwi, serta yang lain ya. Jadi kalau ada yang mau disampaikan dipersilakan, tetapi sekali lagi bahwa apa yang beliau sampaikan tadi saya kira menjadi semangat kita bersama untuk menjadikan Bantul sebagai role model yang baik dalam ketangguhan bencana, karena di Bantul selain punya banyak potensi ancaman bencana juga punya potensi sumber daya. Tadi di ujung ada Kang Iti dengan UPN-nya, mahasiswa KKN tematiknya, ada juga dari UGM dan juga dari kampus yang lain yang saya kira secara geografis dekat dan secara emosional juga punya kewajiban moral ya untuk ikut terlibat di dalam mandat pengurangan risiko bencana, dan juga tentu ada komunitas-komunitas yang tadi Mas Mart sampaikan. Baik, saya kira karena waktu, tetapi saya ingin ada satu pernyataan dari masing-masing narasumber. Jadi catatan penting apa sih yang kemudian bisa merefleksi kita bersama di dalam sarasian di malam hari ini. Kita mulai dari Kang Mart, nanti ditutup Kang Ite. Silakan Kang. Ya, ada dua yang mungkin saya perlu sampaikan di forum ini. Yang pertama adalah soal saatnya relawan di Kabupaten Bantul untuk mengasah potensi dan kompetensinya, karena akan sangat sangat mubadir ketika teman-teman fokusnya di satu saja, di respon gitu, tetapi tidak ada yang berpikir soal strategi, siapa yang akan berpikir soal advokasi kebijakan dan lain sebagainya. Ini saya rasa peluang ini menjadi penting bagi kita untuk membagi diri di konteks potensi dan kompetensi. Terus yang kedua, ini karena kita bicara soal Bantul dan gempa, sebetulnya yang kita sedang tunggu adalah dokumen rencana kontingensi gempa. Nah ini yang saya rasa penting untuk masyarakat, relawan Kabupaten Bantul mengetahui dokumen rencana kontingensi, sehingga teman-teman relawan semuanya bisa berperan di relung masing-masing bagian sehingga akan menjadi baik. Jadi kalau saya belajar dengan Kang Ete itu, rencana kontingensi itu harus dibangun dari partisipasi semua komponen yang ada di Kabupaten Bantul. Nah ini yang menjadi penting saya rasa. Jadi saya tidak tahu nanti Pak Ketua FPRB Bantul mungkin bisa memfasilitasi untuk yuk kita baca bareng gitu dokumen rencana kontingensi gempa, terus mana yang masih kurang kita lengkapi, mana yang kurang lengkap maka kita uji. Kalau sudah diuji, sudah dibaca lalu dipraktekkan, maka itu menjadi dokumen yang menjadi acuan semua komponen yang ada di Kabupaten Bantul untuk kita uji dan kita terapkan. Dan ini saya rasa akan lebih baik dan bermanfaat. Dokumen ini akan operasional. Kalau bahasanya Kang Ete kan ini sudah
operasional gitu. Nah, saya rasa itu yang pertama adalah membagi potensi dan kompetensi, yang kedua adalah bagaimana teman-teman relawan Kabupaten Bantul memahami setiap relung dokumen rencana kontingensi sehingga bisa dilaksanakan dalam konteks ketika ada kejadian gempa. Saya rasa itu menjadi proses kesiapsiagaan kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya kira ada dua hal juga yang perlu kami sampaikan. Tentu marilah kita bangun kebersamaan dari berbagai komponen stakeholder, relawan di berbagai tingkatan untuk terus bersemangat dan mengkonsolidasikan terhadap kesiapsiagaan bencana. Ini adalah bagian dari ikhtiar atau upaya kita dalam rangka kita mengemban amanah hidup dan kehidupan. Tuh. Kemudian yang kedua, tentu dalam rangka kita ikhtiar untuk meningkatkan pembelajaran, itu kita lakukan semaksimal mungkin. Yang kedua tentu kita juga tetap kembali selalu bertawakal dan berdoa tentunya agar bencana ini tidak terjadi lagi. Nah, tentu ini menjadi penting juga karena bagaimanapun secara amanat hidup dan kehidupan kita harus memaksimalkan ikhtiar, tapi satu sisi kita sebagai hamba Allah kita juga terus berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT. Saya kira demikian. Terima kasih, kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari saya mungkin hanya satu yang ingin saya sampaikan ya, bahwa mari kita bersama-sama memahami risiko bencana yang ada di wilayah kita. Dengan kita memahami potensi ancaman bencana yang ada ya, kita paham risikonya, maka kita akan bisa melihat bahwa sebenarnya di balik ancaman itu ada potensi sumber daya yang bisa kita garap. Nah, disitulah sebenarnya sumber daya yang nanti bisa kita berdayakan ya dengan adanya ancaman bencana di sekitar wilayah kita itu, yang nanti akan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di kawasan ini. Demikian, Mas. Ya, saya ingin mengajak mari kita berbagi aja pengetahuan, keterampilan, pemahaman yang kita miliki nggak ada gunanya kalau hanya kita miliki. Jadi mari kita berbagi gitu. Pengetahuan tentang risiko, pengetahuan tentang renkon, apa aja gitu. Nah, sebagai bagian dari Pentahelix, kami sangat senang apabila ibu bapak, teman-teman gitu bergandengan tangan, yuk ajak-ajak itu. Karena kadang-kadang itu berbagi empati itu lupa di kesibukan kita yang nek basa eleke nguber donya, tapi ajakan berbagi kayaknya sebenarnya ini urusan dunia tapi diselesaikan secara akhirat itu loh, misalnya bismillah ya gitu. Nah, moga-moga itu bisa kita lakukan bareng-bareng. Ngaten nuwun Pak Budi. Nun. Baik, terima kasih Kang Ete, terima kasih Pak Jati, terima kasih Pak Lurah Wonokromo, Kang Mat, dan tentu